rawa ya masker itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku piket. Sehingga kita masih bisa istiqomah dalam rangka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hasanah manfaat. Amin. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu terutama nanti di yaumul mahsyar di akhirat mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW. Para jamaah rahmatullah, ini saya baru datang karena tadi takziah Rasulullah dan maghrib baru datang untuk selesai jam. Tapi apa-apa selama masih ada kesempatan waktu tentu kita harus benar-benar bisa istiqomah dalam satu 2 tahun sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadikan investasi kita di akhirat. Amin. Para jamaah rahimahullah, saya baca Quran sebentar ini terkait dengan halaman berapa? 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu ta'ala wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa dhkuru dan semua ingat ni'matallahi atas nikmat Allah 'alaikum yang telah diberikan kepada kalian semua. Idh kuntum karena keberadaan kalian semua pada waktu itu a'daan, itu menjadi musuh. Tapi fa'alafa baina qulubikum, maka Allah kemudian menyatukan antara hati kalian semua. Ayat ini sebenarnya amrun, sebuah perintah disyukuri kelawan agar kita itu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas ala ni'matil ulfatil lati an'amallahu biha alaihim, atas nikmat yang telah mempersatukan, nikmat persatuan yang telah diberikan, nikmat Allah bila dengan berupa alaihim kepada para manusia badal adalah disyadidah setelah mengadakan permusuhan yang cukup sengit. Hal ini terjadi alati kanat bainal Ausi wal Khazraj, yaitu yang terjadi pada kaum Aus dan Khazraj. Mereka itu lahum ansarullah, mereka itu adalah penolong-penolong Allah, pembantu-pembantu Allah, kaum Ansor ya, kaum Ansor wa rasulihi, dan membantu utusan Allah. Selain Ansarullahi wa rasulihi, artinya wahum Ansaru rasulihi, khususan wa baina sa'il Arab, secara tertentu dan secara umum itu adalah berlaku bagi sebagian banyak kaum Arab, umuman pada umumnya. Bainamu mengatakan yakuluna yakiluna wa yatanahuna, karena orang Arab pada saat itu adalah dalam keberadaan yang saling mengadakan pembunuhan, wayakana habuna, dan saling mengadakan
nas hatta ba'asallahu bihim rasulahu, hingga hal itu terjadi sampai kepada diutusnya atau mengutusnya Allah kepada mereka, mengutus kepada Rasulnya yaitu Rasulullah SAW. Wa anzala alaihi kitabahu, dan kemudian Allah menurunkan kepada Rasulnya kitabnya. Fajama'a bihi sakatahum, kemudian Allah juga mengumpulkan dengan Rasul sakatahum kepada beberapa suku yang ada di Arab. Wa'alafa baina qulubikum, dan kemudian Allah mempersatukan mereka, mempersatukan hati mereka. Wa'azala bihi maka bainahum minad-dorohin, kemudian Allah atas dasar putusannya itu menghilangkan antara orang Arab ini yang saling melakukan dendam, wal adawati, dan permusuhan, wal fitnati, wal fitani, saling memfitnah, wal muqata'ati, dan saling memutus silaturahim. Fa'asbahu binikmatihi ikhwana, dan kemudian terjadilah atas nikmat Allah itu mereka itu menjadi saudara bidinihi, dalam agama Allah, wa nusrati rasulihi, dan kemudian juga di dalam menolong utusan Allah, wa ta'zimi sya'irihi, dan kemudian juga mengagungkan syiarnya agama Allah. Waqad dzakara ta'ala dzalika fi ma'radil imtinani ala rasulih alaihi salatu wassalam. Kemudian sungguh Allah telah menuturkan persoalan-persoalan yang terkait dengan suku-suku yang ada dalam orang Arab yang menjadi permusuhan, terutama pada kaum Aus, kemudian juga suku Khazraj fi ma'radil imtinan, di dalam jalankan gerakan ala Rasulullah alaihi salam, atas terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi qouli ta'ala, di dalam ini termaktub dalam firman Allah Ta'ala, walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim. Ini pada surah Al-Anfal ayat 62 sampai 63. Adalah Allah zat yang menguatkan binasrihi, dengan pertolongannya, wa bil mu'minina, dengan orang-orang mukmin, wa alafa baina qulubihim, dan kemudian mempersatukan antara hati-hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Andaikan bukan rahmat Allah atau bukan nikmat Allah yang diberikan, sekiranya semua apa yang ada di bumi ini, kemudian kamu infakkan, kamu berikan, itu tidak mempunyai tidak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam kerangka Allah baina qulubihim, artinya mempersatukan hati mereka, sehingga ini karena rahmat Allah. Nanti kita jelaskan. Walakin Allah alafa bainahum, tetapi Allah lah yang mempersatukan antara mereka. Innahu azizun hakim. Allah itu mempunyai sifat yang perkasa, tegas, mempunyai sifat sing keren lah ya, tapi selalu ditutup dengan hakimun ya, waspada. Waqad kana min qabli ayat asallahu ilaihim rasulahu ala syafa hukratin minan nar. Sebelum Rasulullah ini
sudah mengkufurkan, ya, kufur terhadap Allah. Wa ibadatul asnam, karena mereka juga menyembah para berhala, Manata, Lata dan Uzza. Fa'anqadahumullahu minha bima syara'a lahum, kemudian Allah menyelamatkan dari neraka bima syara'a lahum, dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada mereka. Wujudnya adalah min tauhidi, yaitu mensucikan Allah, wal amali bi taatihi, dengan amal-amal agar mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Fatalaballahu minhum subhanahu wa ta'ala, maka Allah memerintahkan kepada mereka ayyashkuruhu ala dzalika, agar mereka bisa bersyukur kepada Allah atas upaya yang dilakukan oleh Allah menyelamatkan mereka dari jurang neraka. Wa ya'rifu haqqa ni'matihi 'alaihim, dan mereka mengerti dengan sebenarnya atas nikmat Allah yang diberikan kepada mereka fi inqadhihi min ad-dhalalah, yaitu mereka telah diselamatkan dari jalan yang salah, yang kesasar. Wajtima'ihim ba'dal furqah, dan kemudian mereka bersatu setelah mengadakan saling pertikaian atau pecah belah. Wa dhaharahum hadarahum fi dinni dzalika, dan kemudian Allah memberikan ihdar, yaitu menakut-nakuti, fi dinni dzalika, di dalam menyamarkan, menyimpan atas menyimpan dalam hati mereka terkait dengan permusuhan, terkait dengan kesasar, terkait dengan pecah belah, min mujibatil furqati wa ikhtilaf, yaitu dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan pecah belah, wal ikhtilaf, dan ya perselisihan. Ba'dal ijtima, setelah bersatu, wal ikhtilaf, dan setelah apa lulut itu, ya bahasanya lulut itu lebih ketek ini, Cina, ya Cina lah, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hal yang demikian ini adalah yubayyin, mengklarifikasi, menjelaskan, menerangkan. Allah menerangkan kepada mereka terkait dengan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dengan demikian mereka itu bisa mendapat petunjuk secara keseluruhan. Tasdaduna, kemudian hudan ila hudakum, hendaknya kalian kemudian berusaha untuk menambah petunjuk kepada petunjuk yang lain. Artinya petunjuk ini harus tetap kita pegang secara kuat. Karena Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Mereka yang sudah mendapat petunjuk dari Allah, kemudian zadahum, maka Allah akan menambahi kepada mereka petunjuknya. Wa atahum, dan kemudian Allah akan memberikan kepada mereka taqwahum, atas ketakwaan alladzina. Para jamaah rahimahullah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Arab ini dikenal dengan masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu bukan berarti orang bodoh, tidak. Karena pada saat Rasulullah diutus, sebelum saat Rasulullah diutus itu mereka sebenarnya sudah lagi dalam membuat puisi, membuat sastra. Membuat sastra itu sudah pintar, tetapi mereka itu belum mempunyai sebuah karakter yang baik.
belum mempunyai akhlak yang dipegangi, karena saat itu memang belum ada aturan main yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga budaya yang terjadi pada orang Arab itu, ya siapa yang kuat dialah yang menang, siapa yang kaya dialah yang berkuasa, sehingga tidak ada aturan main dalam hidup secara bermasyarakat. Sampai-sampai kemudian orang perempuan itu tidak ada harganya pada saat itu. Jadi wong duwe bojo aku duwe bojo iso tak dolan wong liya. Apalagi yang tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai suami. Sehingga pada saat itu yang dimaksud jahiliyah itu terkait dengan akhlak, terkait dengan karakter, terkait dengan watak, watuk, wahim. Kemudian Rasulullah diutus oleh Allah sebagai Nabi yang ummi. Ummi itu tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Tetapi jangan diartikan bahwa Rasulullah bodoh, tidak. Kenapa kemudian Allah itu mengutus Rasulullah sebagai orang yang ummi? Sehingga dikenal oleh masyarakat bahwa Rasulullah itu nggak bisa nulis, ya nggak bisa baca. Sebab nanti ketika wahyu diturunkan kepada Allah, kepada Rasulullah oleh Allah, itu nanti kalau Rasulullah itu dianggap sebagai orang yang cerdas, dianggap itu sebagai karangannya. Oh, ini bukan wahyu, ini karangan Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah itu dinilai sebagai orang ummi, orang yang buta huruf, tidak bisa baca, kemudian bisa memberikan petunjuk atas dasar wahyu Allah yang secara apa itu sastra itu mengalahkan berbagai sastra yang ada di Arab, menjadi keren, itu amazing. Jadi apa ya, artinya sesuatu yang tidak rasional. Kok ono wong gak iso maca gitu ya, gak iso nulis, tapi kemudian wahyu yang disampaikan itu berbentuk sastra yang mengalahkan sastra-sastranya orang Arab. Ini adalah merupakan strategi Allah. Lek umum diutus wong sing pinter, ya maka mereka akan menduga bahwa pantes dari iso berubah sastra itu panjangnya kayak pinter cerdas, maka tidak percaya atas kenabiannya. Nah, tetapi karena Rasulullah itu ummi, kemudian bisa menyampaikan wahyu Allah yang begitu syarat dengan berbagai hal, maka akan menjadikan sebuah keheranan dan kecengangan bagi orang Arab. Lah wong gak iso maca, gak iso nulis, kok iso? Oh, berarti bener iki wahyune Allah, sehingga menambahkan keimanan bagi orang-orang yang pada saat itu belum menyembah Allah. Kemudian ditantang juga oleh Rasulullah, kalau in kuntum fi raibin mimma anzalna ala abdina melalui Allah, faktu suratin min mislihi wa ta'u kalau kamu nggak percaya bahwa ini adalah wahyu Allah, coba datangkan pakar-pakar yang ahli sastra untuk membuat satu surat yang bisa menyerupai Al-Quran, yang bisa menyerupai wahyu Allah, maka tidak ada yang bisa. Sampai kiamat nanti tidak ada yang bisa, dan tidak mungkin ada yang bisa merubah, dan tidak mungkin ada yang bisa merekayasa, karena yang memelihara Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Terkait dengan ayat ini atau pembahasan pada malam hari ini sebenarnya dulu ada orang yang dikenal dengan dalam sejarah,
itu kaum Khosraj itu adalah kaum yang selalu bermunculan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, sampai ini kerugiannya cara saiki ya sudah tidak karuan lah ya, baik yang terkait dengan harta benda bahkan nyawa. Tetapi kemudian setelah Allah itu mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwahnya, dan kita punya kewajiban untuk itu ya, untuk khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita itu masih punya kewajiban untuk melakukan dakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian kalau menurut hadis marwan minkum munkaron ya, wal yughayyiru bi yadihi wa illam yastati bagi lisanihi wa illam yastati bagi qalbihi wa dzalika adabul iman. Jadi ada beberapa metode dalam dakwah itu yang menurut Rasulullah, yang pertama ketika kita melihat kemungkaran ini wujudnya adalah permusuhan satu dengan yang lain, misalnya ya, saling memfitnah antara satu dengan yang lain, saling dendam satu dengan yang lain. Bagi maka hendaknya ini dirubah dengan kekuasaan, bukan dengan tanganmu ya. Ya, itu kalimat metafora, bukan dengan tangan, tetapi dengan kekuasaan. Tapi fa'ilam yastati, karena Anda tidak mempunyai kekuasaan, ya falyughayyirhu bilisani, maka kewajiban kita untuk merubah dengan lisan, bentuknya persuasif dong ya. Tapi kalau tidak bisa bagi kolbi, kita tidak punya kekuasaan, kemampuan lisan juga tidak punya karena tidak punya ilmu. Bagi kolbi artinya maka rubahlah dengan hati, artinya kita tidak setuju. Karena kita tidak mampu merubah, maka kita tidak setuju terhadap itu. Ingat, pada kita aku iman. Yang ketiga ini refleksi daripada serendah-rendahnya iman. Ya, apa saya iman? Melemahnya iman. Berarti orang ini kan iman. Bukan gak iman, imannya kurang. Karena apa? Dia tidak bisa merubah dengan lisan, dia tidak bisa merubah dengan kekuasaan. Yang ini kemudian dijadikan oleh orang-orang yang memahami secara tekstual. Jadilah awal ini perlu untuk melaksanakan ajaran Islam secara baik, kemudian menjalankan hukum Islam secara baik, maka tentu kita harus bisa menduduki jabatan-jabatan strategis. Karena dengan jabatan-jabatan strategis itu bisa merubah perilaku masyarakat dengan sebuah kebijakan. Contoh konkret ya, yang terjadi di kota Blitar misalnya. Bagaimana kemudian mereka itu semuanya bisa menjalankan ilmunya. Orang yang punya ilmu itu bisa punya sikap dan perilaku untuk senang mengajar. Ini dilakukan oleh ulama misalnya. Anda itu punya kewajiban untuk menyebarkan ilmu dengan cara mengajarkan ilmu yang kamu peroleh supaya ilmu manfaat. Tapi kalau ilmu itu kamu simpan, man kata ilman, barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang dipunyai, maka ulzimah Allah akan mencampakkan, akan membuat jurang ya itu seringkali disampaikan oleh ulama, tapi mereka ini masih ogah-ogahan untuk
Tapi begitu wali kota memberikan insentif terhadap guru ngaji, iya loh. Ya kabeh daftar jadi Guru ngaji. sekalipun nggak jadi guru ya daftar jadi guru. Ini hadis Rasulullah itu. Hadis Rasulullah itu. Jadi ya paling baik itu maka ini penting gitu. Ini penting sebagai sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian bisa merubah perilaku. Jadi coro dibanding signifikan ini gitu. Lebih mandi diceramai dikai kebijakan itu lebih mandi kebijakan. Karena oleh itu Rasulullah ini selain menjadi nabi juga menjadi pemimpin. Bahasa saya itu menjadi presiden. Dua-duanya kemudian dipegang oleh Rasulullah. Makanya tidak sulit ketika bagaimana mempersatukan kaum Aus dan Khazraj. Tidak sulit gitu ya. Tetapi ketidaksulitan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini bukan didasarkan pada hawa nafsunya atau didasarkan dengan kemampuan dari kemampuannya, tapi memang benar-benar karena Allah itu memberikan nikmat kepada manusia dengan wasilah Rasulullah. Jadi Rasulullah ini diutus ini ya bahwa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi sing musuh-musuh sing dia dendam, sing dia saling memfitnah kemudian dipersatukan oleh Allah melalui utusannya disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka kewajiban kita sebenarnya umat Islam bersatu ini tidak lepas dari nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa Allah. Jadi nikmat-nikmat yang ada termasuk nikmat persatuan umat Islam di Indonesia ini sebenarnya merupakan persatuan umat Islam di Indonesia sebenarnya merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada semua umat Islam. Maka kewajibannya adalah wal quru nikmatallahi alaikum in kuntum. Tapi kemudian di sini ada pembahasan amrun bisyukri ta'ala ala nikmatil ul. Persatuan ini harus kita syukuri betul, harus kita rasakan, kita nikmati, yang kemudian melahirkan wujud syukur kepada Allah. Lah syukurnya seperti apa? Apa cukup alhamdulillah? Syukur itu ya syukur bil qalbi, syukur bil bisa, syukur bil akan atau bil fikri. Orang ngomong alhamdulillah toh kadang-kadang ngomong alhamdulillah itu gak tembus mengati ini hati dulu yang bersyukur, baru kemudian diwujudkan dalam lisan, kemudian diikuti dengan perbuatan. Inilah perlunya pemahaman. Bahasa orang saya ini perlunya knowledge ya. Perlunya pemahaman, perlunya pengetahuan. Pengetahuan itu menjadi penting untuk bisa merangsang supaya hati ini bisa memahami. Dengan pemahaman semacam itu wujud ning hati syukur ning Gusti Allah atas nikmat Allah. Kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat alhamdulillah. Enggak cukup itu toh. Alhamdulillah itu perlu diimplementasikan. Apa implementasinya? Ya menjalankan semua yang diberitahu oleh Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu implementasi daripada syukur fi'liyah. Enggak cukup ya alhamdulillah wae orang pasar itu enggak sholat enggak boleh tadi. Alhamdulillah. Ini apa? Masa awake dhewe sing ngaji terus kaya wong pasar. Kan enggak pantes.
yo ojo sampai padha karo wong jadi ya itu syukur itu ya biar terlalu dia atau dengan lesannya dan dengan ya gitu ya. Nah, ketika kita sudah melakukan semua itu ya tidak ada lain kerendahannya imtisal amri. Hanya melakukan perintah Allah. Bahasa yang ngaji subuh mau boleh ganjaran. Boleh ganjaran itu gak ikhlas. Pokoknya bahasa tasawuf itu sudah setengah mati. Saya melakukan sholat ingin takarrub kepada Allah. Takarrub itu kepada Allah dalam pengertian saya ingin mendapat pahala dari Allah. Itu masuk riya misalnya. Apa ya bisa lah itu maksudnya? Nggak bisa. Lalu dia caranya ya Pak itu melakoni perintah Gusti Allah itu ya wis gak usah mikir macam-macam. Aku sholat itu melakoni perintah Allah. Jadi bukan berharap terhadap ganjaran, terhadap pahala. Karena pahala itu sudah datang dengan sendirinya. Barang yang sudah datang dengan sendirinya kenapa harus dipikir? Aku nyambut gawe, wis gampang. Ketentuan SKS wis kalau dari dosen 1 bulan ngajar sekian SKS sekian, ngajar SKS sekian kamu gajinya sekian, ngajar sekian SKS gajinya sekian. Wis gambarane gajimu itu 1 juta, kalau gak kakek. Kalau mau memakai makan itu dia semua. Wis 1 juta. Lah kamu ngajar itu sudah ada patokannya, rong SKS 1 juta misalnya. Terus saya ngajar melakukan perintah sebagai tupoksi tugas pokok dan fungsi. Terus nggak usah mikir sih 1 juta. Wis pikiran kau itu punya kewajiban untuk mulang rong SKS. Berpikir atau tidak berpikir 1 juta itu wis mesti. Lalu berpikir. Pulang dengan sedaya sholat kewajiban melaksanakan perintah Allah. Jenenge wong melakukan perintah Allah, janji Gusti Allah mesti diganjar. Lah apa awakmu terus nglakoni salat kok sing mikirkan? Wong itu sudah keniscayaan pokoknya salat mesti oleh kan. Mikir salat ojo mikir ganjar. Lah mikir ganjar riya terus. Nah kadang-kadang awake dhewe mikir ganjar. Aku tak sholat jamaah ganjaran itu digono. Ayo, aku tak mau sok awal supaya ganjaran itu. Ayo, sing pikir kan. Gak usah. Ini bahasa nih kitab Minahusaniah nih. Karangannya Al-Babtuli kemudian disarai oleh Sa'awan. Gak usah mikir itu lihat sih. Yang penting kalau melakukan sholat, persoalan ganjaran bisa dari Gusti Allah. Sebab nopo kadang-kadang saya pikir ganjaran ini, tapi kadang-kadang tuas pikir ganjaran, tapi orang-orang kan. Pertama berlihat, yang kedua belum tentu syarat hukumnya benar, belum tentu ibadahnya diterima. Repot angel, apa artinya repot? Jadi kembali kepada persoalan bahwa kaum Arab itu ada terdiri dari kabilah-kabilah. Suku. Cara sakniki ini suku. Cara sakniki ini ya suku-suku lah. Ono suku Ambon, suku Madura, suku Jawa, suku macam-macam. Nah antar suku dengan suku yang lain itu saling bertikai, saling bermusuhan. Suku yang kuat itulah yang akan menjadi pemimpin. Suku sing kaya itu adalah yang akan menjadi penguasa. Wah itu nggak benar. Ini hukum rimba. Lalu kemudian Allah mengutus Rasulullah SAW supaya mereka itu beriman kepada Allah
Allah, setelah beriman kepada Allah, maka jangan kemudian satu dengan yang lain itu arogan terkait dengan kesukuannya. Dasarnya ini anania, dasarnya keren ego. Sebab apa nek wis dadi wong mukmin satu dengan yang lain, kesukuan hilang, mereka satu dengan yang lain menjadi saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaikum. Lah iki lek ditiru, masyaallah ngoten nggih. Lek ditiru masyaallah artine ndak ono wong mukmin satu dengan yang lain itu kemudian menjadi bertikai. Seringkali pertikaian itu karena aliran gitu ya. Bahasane nang agama itu karena apa? Mazhab. Lah pasti mempersoalkan mazhab. Wong mazhab itu asli lah. Ayo Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Sapa sing paling ngalah ngomong papat iki niku? Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ini enggak ada sandunya sampai saat yang bisa menyerupai. Kadang-kadang sing melo Hanafi nyalano Syafi'i, sing melo Syafi'i nyalano Hambali, sing nyalano Hambali melo Hambali nyalano sing liyane. Maliki, Syafi'i, siapa lagi? Hambali, kemudian siapa lagi? Apa? Hanafi. Ibaratnya awak ini malam ada beberapa kendaraan, ono sing numpak pesawat Syafi'i, Saleh, ini contoh aja. Kemudian ada yang Maliki numpak bis, misalnya. Kemudian Hanafi numpak kereta. Kemudian satunya lagi siapa lagi? Itu ini Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Sing situ numpak sepeda motor atau mobil pribadi Fortuner misalnya. Kuwi larang. Jiro. Tujuannya sama-sama. Apakah kemudian yang naik pesawat harus menghina kepada yang pakai mobil pribadi? Yang pakai mobil pribadi apakah lalu kemudian harus menghina terhadap yang naik kereta? Yang naik kereta harus menghina terhadap yang naik bis. Orang naik macam-macam itu kan berdasarkan filosofi. Aku tidak akan paksa untuk untuk kayak Sriwijaya. Karena kalau si wadi ngawani ketinggian, ngawani. Misalnya tak numpak kereta lebih aman, relate kami nggak mendok. Soalnya mendok memang ya tak iso aku misalnya. Wah, mulai kereta itu jamnya bisa nggak dan jam. Wis tak numpak bisa kontene ya bisa komunikasi dengan yang lain. Jamnya itu tiap 5 menit berangkat lah sebut jam. Orang nih, wis aku lagi kemarin numpak ini harus numpak pribadi ya kok. Masalahnya saya ini musim pandemi COVID. Boleh numpak umum, pakai surat, pakai macam. Wis numpak pribadi ya. Itu kan terkait dengan filosofi. Semuanya benar apa salah? Tujuannya pada nih malah benar apa salah? benar. Apa kemudian terjadi ejean? Ya sehingga benar itu sehingga malah. Sehingga benar itu yang tidak melakukan syariat Islam yang kemudian mereka yang mengatakan tidak bermadzhab itu hakikatnya juga membuat mazhab sendiri. Nggak usah orang yang Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, nggak usah. Kita nggak usah bermadzhab. Kembali ke apa hijab berarti dia membuat mazhab sendiri. Cuma nggak terus. Silakan, tapi ojo ngelek-ngelek. Nomor lho, sing garai ngelek. Kemarin nggak nanti ngelek yang pakai kuat yang kecil. Ya nggak tahu ngawoni. Ya, Filipin.
Oke. Kenapa kemudian Allah itu mengutus Rasulullah kemudian ini memberikan ulfah terhadap hati mereka, mempersatukan. Ulfah itu Allah ma'alif, mempersatukan. Apa yang mengeratkan apa yang alasannya. Ya segini itu ya sekarang ini mempersatukan secara Arab. Kayak Allah ma'alif. Alif bainahuma bainal arsain kama alafta baina Adam Hawa sama alafta baina Yusuf wa Zulaikha iya Rasulullah dengan Khadijah al-Kubra gitu ya. Alif itu bukan hanya sekedar dulu ya, itu alif itu alif batasan alif alaf. Jadi ada mabninya pakai apa namanya? Ya sudah. Lalu pakai Tasdid. Sudah. Lazim alafa alafa muta'addi. Tak dia. Ya mempersatukan secara erat dengan hati mereka itu karena rahmat Gusti Allah, rahman rahim Gusti Allah mesakno oleh kabeh itu dilebokne neraka. Orang yang bermusuhan itu hanya Allah neraka. Orang yang saling memfitnah itu neraka. Karena apa? Al-fitnah itu asyaddu Qatl. Orang yang dendam, orang yang iri, orang yang syirik, orang yang dengki, itu semuanya diancam neraka. Mesakno uripe neraka soro. Supaya saya urip ning swarga perlu pencerahan. Pencerahan yang melalui siapa? Melalui Rasulullah ini. Wa qad kana min qabli ayyan asallahu ilaihim rasulahu ala syafa khufratin minan. Sebab apa? Kanu alaihi minal kufri billah. Mereka kufur terhadap Allah. Gak ngakoni Gusti Allah. Kemudian mereka menyembah berhala, Lata, Uzza dan Manata. Fa'anqadahullahu bima syara'alahu min tauhidi. Gak bener pemulai tetap mengikuti pun rokok. Saiki ya mentauhidkan Allah aja. Jadi dakwah Rasulullah yang pertama dan utama itu secara tersembunyi, door to door. Apa door-to-door? Ya diri-dirian, dulur-dulure diri. Apa yang dibawa tidak ada lain kecuali tauhidillah. Belum ada syariat. Harus mengimani dulu bahwa Allah ahad, Allah sudah supaya meniti. Kamu sudah terancam mau jatuh ke jurang neraka, diselamatkan oleh Allah dengan cara Allah, mengikuti syariat Allah. Akhirnya kamu menjadi orang yang selamat. Apakah kemudian kita ini tidak perlu bersyukur kepada Allah? Contoh konkret. Awak minggu sampai umpama nikahan wis minus motor lah kasar. Wis ditabrak mobil. Lalu karena ada orang yang cekatan ketika mau ditabrak langsung selamat misalnya. Akhirnya enggak jadi ketabrak motor. Kira-kira sing digeret terus selamat enggak jadi ketabrak. Matur nuwun mboten nasihe. Matur nuwun. Umpama mboten jenengan kula iki wis mati wis darah memang jenengan akhire kesalahan. Ini matur nuwun Pak, nggih matur nuwun. Niku aku lebih dari itu. Lebih dari hanya menyelamatkan orang yang mau ketabrak mobil. Diselamatkan ya Gusti Allah. Niku sing gak gelem syukur ning Gusti. Angel ya. Oleh karena itu maka sebenarnya pesan yang ada pada ayat Al-Anfal ayat 62-63
ini itu hampir sesuai dengan Ali Imran ayat 103 yang kita bahas kemarin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi surah Al-Anfal ayat 62-63 ini adalah pentingnya sebenarnya tawakal kepada Allah untuk tidak satu dengan yang lain ini berseteru, untuk tidak saling dendam, untuk tidak saling fitnah. Zaman saiki fitnah itu serakar karuan.